apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 roda ban truk pengangkut material batu gunung terlepas dan menggelinding hingga menyeruduk sebuah gerobak penjual es di Kabupaten Maros. Diduga akibat korsleting listrik, 1 rumah di Kabupaten Bulukumba ludes terbakar. Antrian panjang truk penunggu pengisian bahan bakar minyak terjadi di Kabupaten Pinrang sejak sebulan terakhir. Informasi pertama, 2 roda ban truk pengangkut material batu gunung terlepas dan menggelinding hingga menyeruduk sebuah gerobak penjual es di jalur Trans Sulawesi, Kabupaten Maros. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dua buah roda truk pengangkut batu gunung terlepas di jalur Trans Sulawesi, Poros Maros, Makassar, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Dalam rekaman video ini terlihat sebuah truk bermuatan batu gunung mengalami kecelakaan tunggal, diduga akibat kelebihan muatan. Kemudian 2 ban bagian belakang sebelah kanan terlepas dan menggelinding di jalan hingga menyeruduk gerobak penjual es. Insiden ini terjadi pada Selasa lalu dan viral di media sosial. Proses evakuasi truk pun memakan waktu hingga 2 jam lamanya. Pasalnya badan truk ini menutup sebagian badan jalan. Proses evakuasi pun menggunakan rantai besi dan menarik truk ke sisi kiri jalan. Batu yang patah, sehingga kendaraan tersebut berhenti dan merusak aspal itu sampai kendaraan itu tiba-tiba berhenti. Kalau itu sebab kita antisipasi adalah tindakan kita ambil adalah melakukan pengaturan lalu lintas. Tapi tidak ada korban Pak pada saat itu? Alhamdulillah tidak ada korban, cuma kerusakan material jalan aja. Itu untuk masyarakat di sana, alhamdulillah setelah kita adakan pengaturan jalan, walaupun lambat jalan, namun kedua sisi di satu jalur yang sama itu kita belah 2. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, hanya saja kerusakan terjadi pada truk dan gerobak penjual es. Polisi pun mengimbau kepada seluruh pengemudi truk untuk memperhatikan kondisi kendaraan dan tidak memuat barang hingga kelebihan muatan. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Diduga akibat korsleting listrik, 1 rumah di Kabupaten Bulukumba ludes terbakar. Rumah saat itu tengah ditinggal pemiliknya bertani rumput laut. Api dengan cepat membakar rumah kayu di Kelurahan Kalumeme, Kabupaten Bulukumba, Rabu sore. Warga yang panik terlihat berusaha mengevakuasi barang dari dalam rumah karena api terus membesar. Sementara rumah yang terbakar itu diketahui ditinggal penghuninya. Pemilik rumah saat terjadi kebakaran tengah bertani rumput laut. Rumahnya telah habis terbakar ketika kembali pulang. Tim pemadam kebakaran cepat datang ke lokasi sehingga api tidak menyebar di rumah lain. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Di mana waktu Kejadian di laut? Oh di laut. oh, di laut. Tidak ada orang di rumah, Pak. Tidak ada orang di rumah saat itu. Tidak ada. Kapan Pak baru ditahu bahwa rumahnya Ada orang anak-anak Tanya kebakaran rumah. Oh begitu. Baru pulang. apa saja di dalam rumah teh ini, Pak, yang ikut terbakar itu? Lemari, tiga, kulkas, kursi, Ada kendaraan kendaraan ke sana. hangus. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Untuk saat ini, korban menempati tanah kosong dekat rumahnya dengan beratapkan tenda plastik dan beralaskan tikar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Salah satu warung makan di kota Makassar diserang oleh kelompok bermotor menggunakan senjata tajam, anak panah busur. Motif dari penyerangan tersebut akibat dendam lantaran sebelumnya kelompok lawan pernah menyerang mereka.
Sekelompok pemuda berkendara motor dan menyerang beberapa orang pemuda yang berada di area warung makan di Jalan Panara, Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Senin dini hari. Mereka menggunakan senjata tajam, anak panah busur, dan parang. Sontak para pemuda yang berada di lokasi itu pun langsung kocar-kacir meninggalkan sepeda motor mereka, hingga akhirnya para pelaku kabur meninggalkan lokasi usai melakukan penyerangan. Aparat kepolisian sektor Manggala, Kota Makassar yang mendapat informasi tersebut melakukan penyelidikan dan menangkap 4 orang pemuda dari 9 orang pelaku, serta mengamankan barang bukti sebuah parang, 2 anak panah, serta sebuah ketapel. 4 pemuda yang diamankan merupakan warga Kabupaten Goa yang melakukan penyerangan ke Makassar. Motif dari para pelaku melakukan aksinya akibat dendam terhadap kelompok lawannya lantaran pernah diserang dan menganiaya rekannya. Sementara kami amankan 4, menurut keterangan bahwa ada 9 orang semua, jadi sisa 5 yang kami akan terus lakukan pencarian. Itu ya Bang, kejadian itu gimana Bang sampai ada penyerangan Bang? Jadi sekitar pukul 2.00 dini hari Senin ada laporan dari masyarakat bahwa ada sekelompok anak-anak yang mengendarai motor bonceng 3 melakukan penyerangan di Songkol Bagana di Panara, sehingga kami bersama anggota langsung turun ke TKP. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam aksi penyerangan ini. Polisi juga turut mengamankan 2 unit sepeda motor milik pelaku yang sempat dirusak oleh warga. Saat ini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap 5 orang pelaku yang turut melakukan penyerangan. 4 orang ditahan di sel tahanan Polsek Manggala dan terancam undang-undang darurat terkait kepemilikan senjata tajam. Rupanya mereka adalah pemuda-pemuda berusia 19 tahun. 1 orang diantaranya masih remaja berusia 16 tahun. Sabu melaporkan dari Kota Makassar. Dosen Universitas Negeri Makassar atau UNM terlibat cekcok dengan mahasiswa yang memprotes kebijakan kampus mewajibkan pembelian alma mater seharga Rp250.000 untuk mahasiswa baru. Video ini ramai di media sosial, namun hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari Universitas Negeri Makassar. Aksi ini terjadi di Gedung Menara Pinisi di Jalan Andi Pangerang Petarani, Kota Makassar pada Senin lalu. Seorang mahasiswa ilmu pendidikan jurusan PGSD Universitas Negeri Makassar dibentak dan didorong oleh beberapa dosen. Kejadian berawal dari mahasiswa yang diketahui bernama Dirga hendak berdialog dengan Rektor UNM, Prof. Karya Jayadi, dan ingin mempertanyakan terkait kewajiban membeli alma mater bagi mahasiswa baru yang dulunya seharga Rp175.000 naik menjadi Rp250.000. Namun beberapa sivitas akademik langsung mendorong dan membentak mahasiswa, bahkan mengusirnya hingga turun tangga dan menudingnya sebagai provokator. Menurut Presiden BEM Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, tidak semua mahasiswa baru dikatakan mampu membeli jas alma mater seharga Rp175.000 ditambah uang dasi dengan harga Rp75.000 menjadi Rp250.000. Rektorat, karena rektorat tidak bisa ditemui di ruangannya, kami temui beliau dan teman rektorat lainnya di Gedung Pinisi lantai 3. Nah, saat teman-teman bertanya, dan mungkin teman-teman yang lain juga melihat bahwasannya teman-teman mahasiswa yang bertanya di situ ya bertanya dengan baik, bertanya dengan sopan, tetapi respon dari rektorat yang melakukan seperti itu. Sebenarnya kami hanya ingin memperjelas bagaimana regulasi pembelian jas alma mater dan isu-isu yang kami bawa lainnya. Mungkin seperti itu. Sementara itu, pihak Universitas Negeri Makassar belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa tersebut. Sabu melaporkan dari Makassar.